Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan menggunakan sisa waktu kita ini untuk bertobat dari segala dosa dan untuk menambah amal soleh yang belum kita kerjakan, sehingga kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Ramadan sering diumpamakan seperti bulan pelatihan atau madrasah Ramadan, di mana dalam pelatihan, dalam sekolahan ada input, ada proses, dan ada output. Kalau sekolahannya ada murid, itu inputnya, namanya kurikulumnya juga input. Kemudian prosesnya adalah proses belajar mengajar, dan outputnya adalah hasil kelulusan berapa persen misalnya. Begitu pula Ramadan ini adalah, kalau dianggap sebagai madrasah atau daurah yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap tahun sekali, yang tujuannya adalah outputnya adalah orang yang bertakwa, yakni orang yang bisa merevolusi dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang mau meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, banyak sekali indikator orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang sangat familiar dengan kita semuanya adalah surah Al-Iqra ayat 133 sampai dengan 135. Di situ adalah memuat indikator orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan dengan harapan untuk introspeksi bagaimana sampai 10 terakhir yang sebentar lagi bulan puasa ini akan habis, apakah kita sudah termasuk orang yang berhasil dalam berpuasa atau tidak? Di antara indikatornya adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang suka berinfak, orang yang
tidak kikir, terus-terus dengan infak sesuai dengan kemampuan dia. Karena kikir ini di samping merupakan perbuatan tercela, bahkan bisa jadi menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Apalagi kikir terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat adalah orang yang kikir, yang menghardik anak-anak yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapakah orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah alladzi yad'u al-yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, membenci anak yatim, menyakiti anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Tidak mendorong saja dianggap sebagai orang yang mendustakan hari kiamat atau mendustakan agama. Apalagi kalau dirinya sendiri menjadi bahir, maka disediakan baginya siksa neraka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, alladzina yakfuruna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Yaitu orang-orang yang bakhil dan memerintahkan orang lain untuk bakhil dan menyembunyikan karunia-karunia yang diberikan Allah kepadanya. Wa a'tadna lil kafirin, maka kami sediakan bagi orang-orang kafir itu adzaban alim, siksa yang adzab menghina, siksa yang sangat menghinakan. Artinya orang yang bakhil, memerintahkan orang bakhil, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak merasa mendapatkan nikmat dari Allah, itu dikelompokkan dengan orang-orang yang kafir yang disediakan siksa yang amat sangat menyakitkan. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu adalah al-kadhimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang bisa menahan amarahnya, orang-orang yang tidak emosional, dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain, tidak ada dendam terhadap orang lain, apalagi terhadap kaum muslimin. Muslim maupun muslim, seorang muslim itu adalah saudara orang muslim yang lain. Muslimu lil muslimina fi tawadihim wa tarahumihim kama salil jasadi idza saka min udhun pada sahibul jasad bisahil wal. Perumpamaan seorang mukmin yang satu, orang muslim yang satu dengan orang muslim yang lain di dalam saling mencintainya, saling menyayanginya, bagaikan satu anggota tubuh. Apabila salah satu sakit, maka yang lainnya merasa sakit. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah, sifat berikutnya adalah al-afina 'anil nas, suka memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang suka berbuat baik, berbuat ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril al-ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat,
maka Allah melihat kamu. Yakin atau melihat Allah melihat kamu. Artinya supaya ikhlas, orang bertakwa itu ikhlas dalam berbuat. Kemudian berikutnya adalah orang bertakwa itu adalah orang yang apabila berbuat maksiat segera menyadari dan segera bertobat dengan tawabah nasuha dan berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itulah diantara indikator orang-orang yang bertakwa yang bisa kita lihat, kita rasakan. Apakah 5 indikator itu sudah ada dalam diri kita atau belum? Kalau belum, ya berarti puasa kita belum berhasil memproses kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.